Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindra Wahyu Krenawati, kelas IPA 1, gelombang 2. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi saya dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam materi perjalanan pendidikan nasional. Bapak Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Sebelum kemerdekaan pada zaman kolonial, pembelajaran hanya sebatas membaca, menulis, dan menghitung sederhana. Pada saat itu, pendidikan untuk mendidik calon pegawai dengan tujuan untuk membantu dalam mendukung usaha atau perdagangan pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan di Indonesia seiringnya berjalannya waktu mulai membaik yang menimbulkan cita-cita baru yang menghendaki jiwa merdeka pada perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran. Hal itu ditandai terciptanya Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922 yang didirikan Ki Hajar Dewantara. Mulai disitulah pendidikan nasional menemukan jati dirinya sebagai bentuk pendidikan. Terbukti dengan berdirinya perguruan-perguruan taman siswa di seluruh kepulauan Indonesia, yaitu di Jawa, di Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah Tutwuri Handayani. Semboyan ini berasal dari ungkapan aslinya, yakni Ing Karso Sunteladan, Ing Matya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Bahwa di depan seorang guru harus memberikan teladan, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Sesuai dengan konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan saat ini harusnya mampu memberikan manfaat nyata bagi perkembangan peserta didik. Hal ini seperti yang telah ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara pada masa pra dan pasca kemerdekaan dengan berdirinya taman siswanya. Pada saat itu memperjuangkan pendidikan yang seutuhnya yang harus dibangun dalam diri peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memerdekakan manusia dari aspek hidup batin melalui otonomi berpikir, mengambil keputusan, martabat, dan mentalitas demokratik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diadaptasikan atau diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensial mengenai kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka. Karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Setelah saya belajar mengenai perjalanan pendidikan nasional, saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga setelah merdeka, serta mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diadaptasikan dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia. Sebagai calon guru, hal ini membuat saya menanamkan pola pikir bahwa sistem pembelajaran pada murid diajarkan tentang apa yang ada di Indonesia, seperti budaya, bahasa, dan banyak hal lainnya tentang keindonesiaan. Hal ini ditunjukkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dari peserta didik. Guru sejatinya hanya menuntut hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik sesuai dengan kodratnya, sehingga memberikan keleluasaan dan tidak adanya paksaan dalam membimbing maupun menuntun peserta didik. Guru sebagai fasilitator
harus mampu menjadi teladan bagi para peserta didiknya. Dikarenakan dalam dunia pendidikan formal, seorang guru memegang kendali terhadap perkembangan kognitif, afektif, psikomotorik. Setidaknya, guru mampu memberikan stimulus yang kuat yang dibutuhkan oleh seseorang peserta didik dalam proses pendidikannya. Bahwa pendidikan tidak hanya mengajarkan saja, melainkan mengembangkan daya berpikir yang kritis, kolaborasi, kreatif, maupun hal lainnya. Nah, itulah kesimpulan dan refleksi saya dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dalam materi perjalanan pendidikan nasional. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.